Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat yang terkasih, pada pagi hari ini Tuhan Yesus memberikan kita dua perumpamaan. Dan menurut saya perumpamaannya tidak sulit dimengerti, bahwa kerajaan surga atau kerajaan Allah itu adalah suatu yang sangat-sangat berharga. Dan kita harus menjadikannya sebagai prioritas kita. Pertanyaan saya, kerajaan Allah itu apa sih? Ya, Romo, kita harus menjadikan kerajaan Allah sebagai tujuan kita. Tapi pas ditanya kerajaan Allah itu apa, bingung ya. Sebenarnya konsep atau ajaran tentang kerajaan Allah tidak sulit. Pertama kita bertanya, dalam sebuah kerajaan, orang yang paling penting di sebuah kerajaan siapa? Ya, raja ya, makanya disebut kerajaan. Lalu raja dari kerajaan Allah siapa? Ya Allah. Jadi ini kerajaan punyanya Allah. Kerajaan yang rajanya adalah Allah bersama dengan putranya Yesus. Jelas ya, itu pertama. Tapi kerajaan itu tidak lengkap kalau hanya ada raja saja. Rajanya pasti membutuhkan siapa? Butuhkan rakyatnya ya, masyarakatnya ya. Pertanyaan berikutnya, dalam kerajaan Allah rakyatnya siapa? Bebas ya. Rakyatnya adalah kita. Kita yang sudah dibaptis adalah anggota dari kerajaan Allah, kita semua. Jadi kita punya raja namanya Allah dan juga putranya Yesus, dan kemudian masyarakatnya adalah kita ya, warga negaranya adalah kita. Namun supaya kerajaan dapat berfungsi itu tidak hanya butuh raja dan masyarakat, tetapi juga butuh peraturan dan hukum-hukumnya, ya kan? Pertanyaannya lagi, hukum di kerajaan Allah itu apa saja? Ada yang tahu? Contohnya? Iya betul, 10 perintah Allah itu contohnya. Kemudian tadi ya Oma bilang hukum kasih ya. Jadi sahabat-sahabat terkasih, kita sebagai warga negara kerajaan Allah itu diundang untuk hidup sesuai dengan hukum-hukum yang ditetapkan oleh raja kita. Jangan sampai kita ini menjadi warga negara. Iya, warga negara, rakyatnya kerajaan Allah karena sudah dibaptis, tapi menjadi warga negara yang buruk. Kenapa? Karena kerjaannya adalah melanggar hukum. Kalau di Indonesia melanggar undang-undang ditangkap. Kira-kira kalau kita melanggar hukum kerajaan Allah, konsekuensinya apa? Waduh, bisa menjadi permenungan kita ya. Apakah kita sebagai warga negara surgawi, warga negara kerajaan Allah, sudah hidup sesuai dengan hukum raja kita? Kenapa ini penting, paling berharga? Karena menjadi warga negara Indonesia itu berhenti saat kita mati. Tapi menjadi kerajaan, menjadi warga kerajaan surga itu akan menjadi selamanya. Bahkan setelah mati kita tetap menjadi warga kerajaan surga. Tapi jangan-jangan pas mati menghadap Santo Petrus, dilihat sama Santo Petrus, oh KTP kamu mana? Oh ini KTP saya, surat baptis. Oh bagus, tapi lalu dicek. Oh kamu kok tidak hidup ya sesuai dengan identitas kamu. Kamu hanya
warga negara berdasarkan KTP saja. Kita tidak butuh warga negara surga seperti itu. Jadi itu tantangan buat kita. Kalau sungguh bahwa kerajaan surga itu berharga buat kita, mulailah hidup sebagai warga negara, warga rakyat dari kerajaan Allah yang baik. Amin.